Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran geografi kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Video kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Fungsi utama peta adalah menyajikan informasi atas fenomena dan bentuk dalam posisi dengan konteks ruang. Oleh karena itu, suatu peta harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan peta yang telah disepakati secara internasional agar dapat berfungsi dengan baik. Peta yang baik adalah peta yang memiliki informasi yang lengkap. Nah, ini kita lanjut kepada komponen atau kelengkapan peta. Adapun komponen-komponen peta sebagai berikut. A. Judul peta. Judul peta adalah yang terletak di bagian atas peta. Ciri-ciri judul peta itu adalah berhuruf kapital. Kemudian yang kedua, komponen peta atau kelengkapan peta ada garis tepi atau border. Kemudian yang C, orientasi. Nah, orientasi atau diagram petunjuk arah. Jadi orientasi atau petunjuk arah ini adalah merupakan menunjukkan posisi dan arah wilayah. Posisi arah utara, barat, selatan maupun timur. Kemudian komponen selanjutnya ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Jadi peta itu perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian komponen berikutnya ada legenda. Legenda atau keterangan peta. Jadi sebuah peta harus memiliki yang namanya keterangan peta. Biasanya berada di bawah peta. Komponen atau kelengkapan peta selanjutnya ada koordinat. Koordinat itu adalah garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan garis lintang disebut juga dengan garis astronomis. Garis bujur dan garis lintang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Kemudian komponen berikutnya ada simbol peta. Simbol peta itu adalah untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. Nah, atau simbol ini adalah kenampakan peta tidak sama dengan foto. Foto akan menampilkan bentuk apa adanya. Adapun peta menampilkan informasi baik yang tampak maupun tidak. Untuk menampilkan fenomena dan bentuk suatu secara informatif, digunakanlah simbol. Simbol peta digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya, agar simbol yang digunakan pada peta dapat memberikan informasi yang tepat. Simbol harus sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Nah, syarat-syarat simbol itu ada kecil, agar tidak terlalu memerlukan banyak ruang pada peta. Kemudian sederhana dan jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembaca. Kemudian simbol peta itu ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol wilayah. Kemudian setelah simbol ada namanya lettering. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Kemudian warna peta. Nah, ini warna adalah menentukan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Menunjukkan dataran tinggi maupun dataran rendah, menunjukkan pegunungan, sawah maupun kebun atau ladang, atau menunjukkan juga jalan, sungai maupun laut. Jadi warna peta itu sangat dibutuhkan untuk menunjukkan perbedaan objek yang ada di dalam peta.
Kemudian simbol berikutnya ada sumber data dan tahun pembuatan peta. Nah, ini bertujuan untuk menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Kalau kita membuat sebuah peta, kalau misalnya kita membuat peta itu kita lihat dari atlas, berarti sumbernya adalah dari atlas dunia misalnya. Ini kenapa perlu sumber data? Itu menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Nah, itu juga sumber peta itu memberikan kepastian bahwa data dan informasi pada peta lebih akurat. Sumber peta biasanya diletakkan pada bagian bawah peta. Sementara itu, tahun pembuatan dapat membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Selain itu, tahun pembuatan memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Nah, ini komponen-komponen yang harus ada pada peta. Ini judul peta, kemudian ini ada legenda, ada simbol, ada skala peta, sumber, orientasi, warna, lettering, dan garis tepi. Keterampilan membuat peta. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada dua jenis data yang harus digunakan. Pertama ada data primer dan ada data sekunder. Data primer ada data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung. Kemudian ada tadi data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Kemudian setelah kita mengumpulkan data, ada yang namanya tahap pemetaan. Nah, dapat dikerjakan secara manual dan secara digital. Dengan manual, kita bisa menggunakan kertas kalkir, alat tulis, cangka. Kalau menggunakan digital, kita harus menggunakan yang namanya komputer dan perangkat lunak. Misalnya perangkat lunaknya ada ArcView atau ArcGIS. Kemudian setelah tahap pemetaan bisa kita gunakan tadi menggunakan manual maupun digital. Kemudian penyajian peta. Menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian baru dibuat peta. Kemudian dari penyajian peta kita lanjut kepada penyajian dalam bentuk grafis. Nah, dalam penyajian bentuk grafis dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis. Persyaratan peta yang baik yaitu pertama, 1. Bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. Yang ketiga, data yang disajikan lengkap. 4. Mudah dimengerti. 5. Peta harus rapi, indah, dan menarik. Lanjut kepada proyeksi peta. Peta adalah gambaran pada bidang datar sementara bumi berbentuk elipsoid. Oleh karena itu, salah satu masalah yang dihadapi dalam membuat peta adalah cara menyajikan bidang lengkung permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi pada bidang datar 2 dimensi tanpa mengalami perubahan atau distorsi. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan teknik matematis untuk menggambarkan permukaan bumi yang melengkung ke dalam bidang datar pada peta. Jadi kalau kita
membuat peta, berarti kita membutuhkan namanya proyeksi peta, karena kita menggambarkan bumi yang berbentuk bulat atau berbentuk elipsoid tadi. Nah, kita menggambarkan ke dalam bidang datar, jadi kita menggunakan yang namanya proyeksi peta. Ada 3 kategori jenis proyeksi peta. Ketiga kategori itu adalah konform, artinya bentuk di peta harus sesuai dengan bentuk aslinya di alam. Kemudian yang kedua ada ekuivalen, artinya luas bidang pada peta harus sebanding dengan luas aslinya di alam. Kemudian ada equidistant, artinya jarak pada peta harus sebanding dengan jarak aslinya. Kemudian proyeksi peta itu dapat dibagi berdasarkan ada sifat asli yang dipertahankan. Ada proyeksi ekuivalen, ada proyeksi konform, ada proyeksi equidistant. Kemudian berdasarkan kedudukan sumber simetris, ada proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Kemudian berdasarkan bidang asal, proyeksi yang digunakan ada proyeksi zenital atau azimutal, kemudian ada proyeksi kerucut, dan ada proyeksi silinder. Lebih jelasnya, ini jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Tadi ada 3, ada proyeksi azimutal, proyeksi silinder, dan proyeksi kerucut. Nah, apa itu proyeksi azimutal? Proyeksi azimutal adalah memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Kemudian ada proyeksi silinder. Nah, proyeksi silinder ini juga dikenal dengan proyeksi tabung karena berbentuk tabung. Kemudian memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Kemudian proyeksi kerucut. Nah, proyeksi ini berbentuk kerucut. Dia menggambarkan daerah di sekitar lintang tengah. Jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Ada proyeksi normal, proyeksi miring, ada proyeksi melintang. Nah, ini proyeksi normal ada garis karakternya itu berimpit dengan sumbu bumi. Kemudian proyeksi miring, garis karakternya itu membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Kemudian proyeksi melintang. Nah, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Kemudian jenis proyeksi peta berdasarkan titik persinggungan. Ada proyeksi tangen, kemudian proyeksi sekant, proyeksi superficial. Proyeksi tangen yaitu bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Kemudian proyeksi secant atau sekant, itu bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Kemudian proyeksi superficial, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time.